Pernahkah Anda berpikir bahwa banyak hal yang kita anggap wajar sebenarnya adalah bentuk penipuan yang sudah dinormalisasi? Tanpa kita sadari, kita seringkali diperdaya dari berbagai arah, namun menganggapnya sebagai hal yang biasa. Beberapa di antara penipuan terbesar dalam hidup kita bahkan tidak terlihat seperti penipuan sama sekali. Hal-hal ini telah melekat dalam rutinitas harian, kebiasaan berbelanja, bahkan dalam tradisi yang kita jalani. Dari makanan di meja makan, promosi di kotak masuk email, hingga cara budaya dikemas dan dijual kepada kita semuanya mengikuti pola yang sama. Mengambil sesuatu yang sederhana, memperindahnya dengan promosi berlebihan, lalu meyakinkan kita bahwa nilainya lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dan yang paling menarik, sebagian besar dari kita menerima hal tersebut tanpa banyak pertanyaan. Dalam video ini, kita akan membahas 12 bentuk penipuan yang telah dinormalisasi agar kita dapat lebih bijak dalam mengenali dan menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, shrinkflation dan skimmflation. Pernahkah Anda merasa isi suatu produk terasa lebih sedikit dari biasanya, padahal kemasannya tampak sama? Itulah yang disebut shrinkflation ketika perusahaan secara diam-diam mengurangi jumlah atau ukuran produk, tetapi tetap menjualnya dengan harga yang sama, atau bahkan lebih mahal. Misalnya, sebungkus keripik yang dulu terasa penuh, kini berisi lebih banyak udara. Roti yang irisannya lebih tipis, tisu yang cepat habis, atau coklat yang seolah menyusut jadi hanya 3 gigitan. Mereka tahu sebagian besar konsumen tidak akan memperhatikan perubahan kecil ini, sehingga strategi ini terus digunakan. Lalu ada skimmflation, bentuk lain dari hal yang sama. Bedanya, produk tidak menyusut, tetapi kualitasnya menurun. Misalnya rasa yang kurang enak, bahan yang lebih murah, atau pelayanan yang tidak sebaik dulu. Dengan cara apapun, hasilnya sama. Kita mendapatkan lebih sedikit dari yang kita bayarkan, dan sayangnya, banyak orang hanya menerimanya begitu saja. Nomor 2, budaya hyper memberi tip. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena baru yang disebut hyper memberi tip. Anda mungkin pernah mengalaminya saat memesan secangkir kopi. Tiba-tiba layar pembayaran menampilkan pilihan tip sebesar 20%, 25%, hingga 30%, bahkan sebelum Anda menerima pesanan. Situasi ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk rekayasa psikologis yang memanfaatkan tekanan sosial, seperti posisi layar yang sengaja diarahkan kepada pelanggan, kontak mata dengan kasir, dan rasa tidak enak hati untuk menolak. Akibatnya, banyak orang akhirnya memberikan tip bukan karena benar-benar ingin, melainkan karena merasa terpojok oleh sistem yang dirancang sedemikian rupa. Lebih ironis lagi, dalam beberapa kasus, uang tip tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh karyawan yang melayani, melainkan masuk ke pihak bisnis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebiasaan yang awalnya didasari niat baik, kini dapat berubah menjadi strategi komersial yang menekan konsumen secara halus. Nomor 3, garansi diperpanjang dan asuransi tambahan. Saat membeli barang elektronik seperti televisi, laptop, atau bahkan pemanggang roti, Anda mungkin sering mendengar pertanyaan ini. Apakah Anda ingin menambahkan garansi tambahan dengan biaya sekian? Tawaran tersebut biasanya disampaikan dengan nada meyakinkan, seolah-olah tanpa perlindungan itu, Anda akan mengalami kerugian besar. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan garansi tambahan hanyalah sumber keuntungan ekstra bagi perusahaan. Sebab, sebagian besar produk sudah memiliki garansi pabrik, dan dalam banyak kasus Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga sudah melindungi pembeli dari cacat produksi atau kerusakan serius. Garansi tambahan jarang sekali digunakan karena kemungkinan produk mengalami kerusakan di luar garansi utama sangat kecil.
Akibatnya, Anda pada dasarnya membayar biaya tambahan untuk rasa tenang yang jarang benar-benar dibutuhkan. Bahkan ketika terjadi kerusakan, syarat dan ketentuan yang rumit seringkali membuat klaim tidak bisa diajukan. Namun, jutaan orang tetap membeli garansi ini setiap hari dengan keyakinan bahwa mereka telah membuat keputusan yang cerdas, padahal sebenarnya perusahaanlah yang paling diuntungkan. Nomor 4, langganan perangkat lunak. Dulu, ketika Anda membeli sebuah perangkat lunak, produk itu sepenuhnya menjadi milik Anda. Sekali bayar, Anda bisa menggunakannya selamanya. Namun kini, model tersebut hampir hilang sepenuhnya. Sebagian besar perusahaan beralih ke sistem berbasis langganan, misalnya $10 per bulan di sini, $20 per bulan di sana. Biayanya tampak kecil, tetapi tidak pernah benar-benar berakhir. Dalam sistem ini, Anda sebenarnya tidak lagi memiliki perangkat lunak tersebut. Begitu Anda berhenti membayar, akses akan dicabut, bahkan dalam beberapa kasus file yang sudah Anda buat pun tidak bisa dibuka lagi. Bagi perusahaan, model ini sangat menguntungkan karena menciptakan pendapatan berulang. Begitu pengguna terbiasa dengan ekosistem mereka, beralih ke layanan lain menjadi sulit dan tidak nyaman. Selain itu, banyak fitur kini dikunci di balik tingkatan harga yang lebih mahal atau fungsi yang dulu gratis dijadikan layanan berbayar. Sekilas terlihat seperti inovasi, tetapi pada dasarnya ini adalah bentuk ketergantungan yang dirancang secara sistematis. Kita merasa membeli kenyamanan, padahal sesungguhnya kita membayar pajak permanen untuk terus mengakses alat yang dulu bisa kita miliki sepenuhnya. Nomor 5, penguncian tinta printer. Di antara berbagai bentuk strategi penjualan, sedikit yang seberani model bisnis tinta printer. Banyak orang membeli printer dengan harga promosi yang sangat murah, misalnya sekitar $99 dan merasa mendapatkan penawaran yang menguntungkan. Namun, kekecewaan muncul saat mengetahui bahwa kartrid tinta pengganti dapat berharga hingga $75 per buah. Ketika pengguna mencoba menggunakan tinta dari pihak ketiga yang lebih terjangkau, printer seringkali menolak untuk mengenalinya. Hal ini terjadi karena produsen secara berkala mengeluarkan pembaruan firmware yang membatasi penggunaan tinta selain merek mereka sendiri. Beberapa model bahkan tidak mengizinkan pencetakan hitam putih jika tinta warna habis, sementara yang lain mendorong pengguna bergabung ke program langganan tinta otomatis yang terus menagih biaya bulanan meskipun pengguna jarang mencetak. Semua ini disebut sebagai kemudahan layanan, padahal pada dasarnya merupakan bentuk ketergantungan yang disengaja. Printer itu sendiri tidak bermasalah. Model bisnisnya lah yang dirancang untuk terus menghasilkan keuntungan jauh setelah perangkat keras dibeli. Nomor 6, biaya kuliah dan pinjaman mahasiswa. Pendidikan tinggi seringkali dipromosikan sebagai tiket menuju kesuksesan dapatkan gelar, dan Anda akan memperoleh karir yang stabil, gaji yang layak, serta masa depan yang aman. Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Biaya kuliah meningkat jauh, melampaui tingkat inflasi, menjadikan pendidikan tinggi tidak lagi sekadar investasi, melainkan potensi jerat utang jangka panjang bagi banyak mahasiswa. Universitas sering membenarkan biaya tersebut dengan fasilitas modern, kampus megah, serta program-program yang tampak eksklusif. Sementara itu, banyak mahasiswa terpaksa mengambil pinjaman besar yang mungkin baru lunas ketika mereka berusia 40-an atau bahkan lebih. Masalah utamanya bukan pada pendidikan itu sendiri, melainkan cara sistem ini dimonetisasi. Sejak usia muda, siswa diyakinkan bahwa kuliah adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan, sehingga mereka mengambil keputusan finansial besar tanpa pemahaman penuh tentang risikonya.
Sementara pasar kerja kini dipenuhi lulusan dengan gelar serupa, pertumbuhan upah tidak lagi sejalan dengan beban utang. Akibatnya, universitas dan lembaga keuangan terus diuntungkan. Sementara, banyak lulusan menghabiskan puluhan tahun untuk melunasi biaya dari tiket emas yang dijanjikan. Nomor 7. Penipuan budaya kerja keras. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang dikenal sebagai budaya kerja keras. Gagasan bahwa semakin keras Anda bekerja, semakin besar peluang untuk sukses. Namun, dalam banyak kasus, semangat ini telah berubah menjadi model bisnis yang menguntungkan bagi sebagian pihak. Banyak guru motivasi atau mentor bisnis yang tidak benar-benar memperoleh kekayaan dari kerja keras yang mereka ajarkan, melainkan dari menjual ide kerja keras itu sendiri melalui kursus, seminar, program pelatihan, hingga komunitas eksklusif berbayar. Promosi mereka sering menampilkan gaya hidup mewah, seperti mobil sport, rumah besar, dan foto kesuksesan yang disusun dengan cermat. Semua ini dirancang untuk menanamkan keyakinan bahwa dengan membeli program mereka, Anda pun bisa mencapai hal yang sama. Strateginya sederhana. Mulai dari program pengantar berbiaya rendah, lalu diarahkan ke kursus lanjutan yang lebih mahal dengan janji rahasia sebenarnya. Proses ini menciptakan lingkaran tanpa akhir di mana peserta terus merasa tinggal sedikit lagi menuju kebebasan finansial. Pada akhirnya, yang paling diuntungkan bukanlah mereka yang bekerja keras mengikuti program, melainkan orang di puncak sistem yang hidup dari harapan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang dijanjikan. Nomor 8. Ilusi nilai dalam merek mewah. Merek mewah tidak hanya menjual produk, mereka menjual status dan identitas sosial. Sebuah kaos katun polos mungkin hanya berharga sekitar $5 untuk diproduksi. Namun, ketika logo desainer kecil ditambahkan di bagian dada, harganya bisa melonjak menjadi $500. Fenomena ini bukan soal bahan atau kualitas semata, melainkan psikologi persepsi nilai. Konsumen tidak membayar kain atau pengerjaannya, tetapi apa yang disimbolkan oleh logo tersebut di mata orang lain. Perusahaan-perusahaan mewah memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka menciptakan ilusi kelangkaan melalui edisi terbatas, kolaborasi eksklusif, atau rilis yang disengaja dalam jumlah sedikit untuk menimbulkan euforia pembelian. Bahkan ketika stok tidak terjual, sebagian merek lebih memilih untuk menghancurkannya daripada memberikan diskon demi menjaga citra eksklusivitas yang menjadi inti dari nilai mereka. Pada akhirnya, produk-produk ini tidak selalu menawarkan fungsi yang lebih baik. Tas tangan tidak membawa barang lebih banyak, sepatu tidak membuat langkah lebih cepat, tetapi mereka berhasil meyakinkan kita bahwa logo dapat meningkatkan nilai diri. Inilah bentuk ekonomi yang dibangun di atas persepsi dan rasa tidak aman, di mana citra seringkali mengalahkan substansi, dan selisih harga menjadi keuntungan murni. Nomor 9. Pemasaran influencer dan monetisasi kepercayaan. Di era media sosial, banyak influencer membangun pengaruh dengan menampilkan diri sebagai sosok yang dekat, tulus, dan dapat dipercaya seolah-olah mereka adalah teman bagi para pengikutnya. Namun di balik citra tersebut, seringkali terdapat strategi pemasaran yang sangat terencana. Ketika seorang influencer mempromosikan produk perawatan kulit, minuman detox, atau gadget baru, besar kemungkinan itu bukanlah rekomendasi pribadi, melainkan bentuk kerja sama komersial. Banyak di antara mereka bahkan tidak benar-benar menggunakan produk yang dipromosikan, tetapi karena penyampaiannya terasa personal dan alami, audiens lebih mudah mempercayai pesan tersebut dibandingkan iklan tradisional. Disinilah letak persoalannya. Keaslian digunakan sebagai alat pemasaran,
Hubungan yang tampak akrab antara influencer dan pengikut berubah menjadi transaksi kepercayaan di mana rasa kedekatan perlahan diarahkan menjadi keputusan pembelian. Semakin kuat hubungan parasosial yang terbentuk, semakin besar pula pengaruhnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menyaksikan iklan yang dikemas dalam bentuk kehidupan pribadi. Akibatnya, batas antara konten dan promosi menjadi semakin kabur, dan perusahaan memperoleh keuntungan besar dari sistem yang memonetisasi kedekatan dan kepercayaan manusia. Nomor 10. Ilusi nilai di balik berlian. Sedikit sekali bentuk pemasaran yang seindah dan seefektif mitos berlian. Selama beberapa dekade, industri berlian telah menanamkan gagasan bahwa berlian adalah simbol cinta dan komitmen sejati sesuatu yang wajib ada dalam setiap lamaran atau pernikahan. Namun, ide tersebut tidak muncul secara alami. Kampanye ikonik A Diamond is Forever adalah hasil strategi pemasaran yang luar biasa sukses, tetapi juga salah satu bentuk manipulasi konsumen paling canggih dalam sejarah modern. Faktanya, berlian tidak benar-benar langka. Pasokannya dikontrol dengan ketat oleh beberapa perusahaan besar yang hanya melepaskan sebagian kecil stok ke pasar untuk menjaga harga tetap tinggi dan menciptakan kesan kelangkaan. Akibatnya, banyak orang rela menghabiskan gaji beberapa bulan untuk membeli batu yang nilai jual kembalinya justru turun drastis begitu dibeli. Disinilah letak penipuannya. Tekanan emosional yang diciptakan melalui narasi cinta dan status sosial. Masyarakat dibuat percaya bahwa tanpa berlian, cinta dianggap kurang tulus, dan lamaran terasa tidak sah. Pada akhirnya, ini bukan sekadar tentang keindahan atau tradisi, melainkan tentang industri yang berhasil memonetisasi emosi manusia dan membangun salah satu ilusi nilai paling menguntungkan dalam sejarah. Nomor 11. Harga layanan pernikahan dan acara khusus. Sedikit hal yang menunjukkan bagaimana emosi dapat dimonetisasi, sejelas harga layanan pernikahan. Begitu kata pernikahan disebut, harga berbagai layanan meningkat secara drastis. Sebuah kue yang biasanya berharga $200 untuk acara ulang tahun bisa menjadi $600 ketika disebut sebagai kue pernikahan. Bunga dekoratif yang biasanya bernilai $300 bisa melonjak menjadi $1.200 untuk acara yang sama hanya karena labelnya berbeda. Para penyedia jasa sering membenarkan hal ini dengan alasan seperti persiapannya lebih rumit atau tingkat tanggung jawabnya lebih tinggi. Namun kenyataannya, produk dan layanan yang diberikan sering kali sama, hanya dikemas dalam konteks yang lebih emosional. Alasan utama kenaikan harga ini sederhana. Mereka tahu bahwa Anda akan bersedia membayar lebih, karena pernikahan adalah momen yang sangat pribadi dan dianggap harus sempurna. Emosi dan tekanan sosial membuat banyak orang merasa tidak punya pilihan lain. Fenomena ini tidak terbatas pada pernikahan saja. Acara seperti pemakaman, wisuda, atau perayaan perusahaan juga sering disertai biaya tambahan tersembunyi yang didorong oleh sentimen dan tekanan sosial. Inilah bentuk biaya emosional dalam dunia konsumsi modern, sebuah premi tak terlihat yang jarang diminta, tetapi hampir selalu dibayar. Nomor 12. Penetapan harga industri farmasi. Industri farmasi telah mengubah kesehatan dan kehidupan menjadi model bisnis. Obat yang biaya produksinya hanya beberapa dolar bisa dijual ratusan hingga ribuan dolar berkat paten dan perantara yang mengontrol distribusi. Masalahnya bukan pada obat itu sendiri, tetapi pada aksesnya yang dibatasi. Pasien sering tidak memiliki pilihan, membayar harga yang ditentukan, atau menghadapi konsekuensi kesehatan. Perusahaan sering membenarkan praktik ini dengan alasan bahwa keuntungan digunakan untuk penelitian,
namun kenyataannya sebagian besar dana dialokasikan untuk pemasaran dan bonus eksekutif. Bahkan, beberapa perusahaan sengaja melakukan perubahan minor pada formula hanya untuk memperbarui paten dan menghalangi obat generik masuk ke pasar. Dengan kata lain, akses ke kesehatan dasar telah menjadi bentuk penyanderaan. Pasien tidak membeli obat semata, tetapi izin untuk tetap hidup dengan biaya yang sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan. Situasi ini menegaskan satu hal: ketika keuntungan lebih diutamakan daripada kepedulian, hal yang paling penting, kehidupan manusia berubah menjadi komoditas. Mereka yang paling rentan, yaitu pasien, adalah yang paling terdampak. Banyak praktik ini tetap bertahan karena masyarakat telah terbiasa melihatnya sebagai normal. Mereka menyatu dengan kehidupan sehari-hari sehingga jarang dipertanyakan. Dan keheningan inilah yang membuat sistem ini tetap menguntungkan. Saat kita mulai mempertanyakan sistem ini, kita menyadari berapa banyak struktur yang dirancang untuk mengambil lebih banyak, sambil memberikan lebih sedikit. Kesadaran ini mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting. Terima kasih telah menonton. Jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Dukungan Anda memungkinkan kami terus mengeksplorasi hal-hal yang sering diabaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.